Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi pagi ini berjumpa dengan sapaan dari Sabda Pagi Gemim Sion Winangun. Edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami memulaikan berbagai rutinitas, yaitu kerja, pengabdian, dan pelayanan kami mohon Roh-Mu yang kudus, kiranya menolong kami untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi akan kami baca dan renungkan. Kami menyambutnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita membaca Alkitab dari Mazmur 25 ayat 9 dan 10. Mazmur 25 ayat 9 dan 10. Demikian bunyinya. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Ia menuntun orang yang rendah hati, berjalan menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara, tema renungan kita pagi ini adalah Tuhan mengajar orang yang rendah hati. Tuhan mengajar orang yang rendah hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab, orang-orang yang dikenan oleh Tuhan, orang-orang yang diberkati hidupnya oleh Tuhan adalah orang-orang yang rendah hati. Mengapa? Karena orang-orang yang rendah hati disukai oleh Tuhan. Bukan saja disukai oleh sesama manusia, tapi juga disukai oleh Tuhan. Bayangkan kalau orang sombong. Orang sombong dimanapun dia ada, dia hadir, dia tidak disukai oleh orang lain. Tapi orang yang rendah hati, dia mudah diterima oleh lingkungannya. Dan yang terpenting kita membaca dalam teks ini, orang yang rendah hati itu berkenan di hadapan Tuhan. Dia katakan ia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum. Ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati ternyata disukai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini tanggal 31 Oktober. Setiap tanggal 31 Oktober, gereja reformasi merayakan satu momen penting, yaitu pada tahun 1517, seorang imam Katolik dahulunya bernama Martin Luther pernah menempelkan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg, Jerman sebagai tanda protes, tanda kritik dari Luther kepada gereja resmi pada waktu itu, yaitu gereja Katolik Roma. Kritik Martin Luther bukan tanpa alasan. Kritik Martin Luther berangkat dari pemahamannya dari Alkitab, bahwa keselamatan bukan oleh hasil usaha manusia. Keselamatan diperoleh bukan dengan sumbangan, memberikan sumbangan supaya dia diselamatkan. Tapi keselamatan itu adalah karena anugerah Allah, karena pemberian Allah di dalam Yesus Kristus, sola gratia. Nah, kemudian kita melihat sosok Martin Luther ini. Dia seorang sosok hamba Tuhan yang rendah hati. Yang kepadanya dibukakan oleh Tuhan hikmat, diberikan hikmat, dibukakan pengertiannya, sehingga dia mendapatkan satu pengajaran dan pemahaman lengkap dari Alkitab tentang doktrin keselamatan. Dan tentu kita bersyukur sebagai gereja reformasi, bersama dengan para reformator yang lain, seperti Johannes Calvin, Ulrich Zwingli, dan para reformator yang lain. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan, yang dibukakan pengertian melalui hikmat Tuhan. Dan juga kita mau mengatakan mereka adalah orang-orang yang rendah hati. Sebab orang-orang yang rendah hati dikatakan di situ, ia menuntun orang yang rendah hati. Ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Berarti ketika Tuhan membukakan pikiran, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, sehingga dengan berani mereka meluruskan apa yang keliru pada waktu itu, bukankah kepada mereka diberikan atau dibukakan jalan oleh Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan kerja-kerja
reformasi dan kerja-kerja pembaharuan pada gereja pada saat itu dan dampaknya pada gereja masa kini. Karena itu saudara-saudara, mari kita menjadi orang-orang yang rendah hati, yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau taat dan setia pada Tuhan, dan mau sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan itu dengan konsisten di dalam hidup dan kerja, pengabdian, serta pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, demikian perenungan kita pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan bersama. Mampukanlah kami untuk dapat melakukannya dalam hidup kami dan menjadikan kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang rendah hati, yang taat dan setia, yang kepadanya dibuka-bukakan jalan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah Sabda Pagi edisi hari ini, hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024. Selamat Hari Reformasi, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Tuhan memberkati. Shalom.